pagi pemirsa, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi di Hidup Sehat bersama saya Intan Somadina dan rekan saya yang paling kece pastinya. Yes, Dokter Ekles. Intan, Ya. suka yang manis-manis gak? Aduh, suka banget dong Dokter Ekles, karena aku udah manis biar tambah manis gitu kan. Iya, benar-benar. Aku juga suka Intan yang manis deh. Tapi ya berhubungan dengan manis, ada yang namanya penyakit diabetes. Wow, Kadang-kadang iya, dokter. manis-manis bisa merenggut manisnya dunia ini. Waduh. Wow. Kalau manisnya kayak kita nggak apa-apa ya dok ya, tapi kalau manis yang lain kayaknya bahaya ya Dokter Ekles ya. Setuju. Nah, dalam rangka Pekan Diabetes Sedunia, jadi beberapa hari lalu tuh memperingati Hari Diabetes Sedunia, kita akan membahas tentang diabetes nih. Wah, pastinya Intan, Dokter Ekles. bersama expertnya Dr. Triyuli Tarigan, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, dokter ya, atau Dokter TJ ya? TJ, oke. Dan ada pasiennya nih, Bapak Sihaan, ya. Selamat pagi ya, Pak. Selamat pagi ya. Semangat. Sehat selalu ya, Pak ya. Iya, sehat selalu ya, Intan. harus selalu Ya. sehat pastinya. Nah ini aku langsung ya tanya fakta Ya, dan mitos silakan. yang pertama nih dokter. Ini fakta mitos yang pertama nih, bahwa seseorang yang memiliki genetik diabetes ini berisiko lebih besar. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Jadi, Fakta? Ya, jadi memang diabetes itu sebagian diturunkan. Ya. Jadi kalau ada keluarga kita yang ada hubungan darah menyandang diabetes, maka keturunannya harus hati-hati. Tetapi untuk jadi diabetes, munculnya diabetes itu tidak hanya faktor genetiknya, Genetik tadi faktor ya. keturunan, tapi dia berinteraksi dengan lifestyle. Jadi orang yang misalkan punya genetik, tapi dia dari kecil bisa jaga badan, berat badannya ideal, physical activity-nya dia bagus, rutin, kemudian dia tidak overnutrition, maksudnya makannya tidak berlebihan, sehingga seterusnya dia bisa memaintain, bisa menjaga berat badan ideal, fisiknya tetap fit, maka mungkin nanti jadi diabetesnya pun umur tua, umur 60, umur 70 gitu. Kalau udah umur 70 baru kena diabetes, nanti mungkin kena komplikasinya 90 tahun, udah meninggal duluan ketabrak bajai kali. Jadi ternyata memang gaya hidup juga mempengaruhi ya dokter ya? Mempengaruhi, jadi Mempengaruhi ya. berinteraksi dengan faktor genetiknya gitu. Lifestyle. Oke, saya ke Bapak Sihaan. Ya. Yang pertama kali terdiagnosa diabetes, Pak Sihaan umur berapa? Sekitar umur berapa? Dan apakah ada faktor genetik, Pak Sihaan? Ada faktor genetik, ada. Saya di apa? Ya? Didiagnosis Didiagnosa. itu sekira 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang tahun. lalu. Berarti umur berapa ya, Pak? 17 ya? Umur 45. Karena kan 63 kan? 63 berarti sekitar 40-an ya? 40-an. Oh, sekitar Oke. 43. Nah, di situ waktu saya cek gitu, gula darah saya sampai 700. Wow. Luar biasa, dokternya juga kaget. Wow. Tapi saya masih Masih bisa beraktivitas. bisa itu cuman rasanya nggak enak ya. Iya. Rasanya kepalanya nggak enak, Kepalanya dan segala macam, badan lemas ya. Iya, iya. Oh, oke. Sedangkan dokter idealnya gula darah 200 berapa dokter? Kalau Idealnya gula badannya normal disebut orang normal nih ya, beda dengan target. Kalau orang sudah jadi diabetes namanya target. Kalau orang normal puasa di bawah 100, di bawah cepek. Kalau sewaktu atau 2 jam setelah makan di bawah 140, itu baru badannya disebut normal. Ya, tapi kalau udah kencing manis, sudah jadi diabetes, kita istilahnya target itu dalam bentuk range biasanya. Nah dokter, ini kan tadi kan kita berbicara mengenai seseorang yang memiliki faktor genetik. Iya. Nah bagaimana dengan orang yang tidak memiliki faktor genetik? Apakah katanya tetap beresiko untuk terkena diabetes kalau mengkonsumsi makanan yang manis-manis terus? Ini fakta atau mitos? Iya. Tapi nanti dulu dokter dijawab. Kita akan temukan jawabannya pemirsa sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Ya pemirsa, kembali bersama kami di Hidup Sehat. Oke, Dokter TJ, ada tadi yang belum terjawab. Ya. Nah, katanya orang yang tidak memiliki keturunan diabetes dapat berisiko atau tetap berisiko terkena diabetes. Fakta atau mitos? Ya, itu fakta. Jadi Fakta, teman-teman Dok. sekalian, seperti tadi diabetes tipe 2, Ya. itu sebenarnya terjadinya itu interaksi dari beragam faktor. Jadi, kalaupun seseorang tidak punya genetik, tetapi dari kecil gemuk, balitanya gemuk, jarang gerak, ya. Kemudian juga usia teenagersnya juga badannya gemuk, overnutrition, ya. Makannya berlebihan, jarang gerak, ya cepat bisa jadi diabetes tanpa dia memiliki faktor genetik sekalipun. Ya. Jadi kita sering tuh di klinik, enggak dok, saya nggak punya keturunan, di trace yang ada hubungan darah, kakek, nenek,
ayah, ibu, paman, bibi, ponakan yang ada hubungan darah, enggak ada sama sekali. Jadi memang tetap harus waspada. Untuk diabetes tipe 2 itu ada faktor lifestyle di situ, ada faktor berat badan, ada faktor aktivitas fisik, ada faktor stres, macam-macam gitu. Oke. Nah, saya mau tanya sama Pak Siahaan ya. Waktu itu Pak Siahaan saat pertama kali tahu atau misalnya kayak aware, wah jangan-jangan saya diabetes nih. Ini gejala apa Pak yang Bapak rasakan? Badan kita itu nggak enak rasanya ya. Terus cepat berkeringat, lapar, ausnya ini yang berlebihan. Oh, jadi rasanya haus terus gitu haus, Pak? minum yang dingin ya. Nah, jadi saya begitu kontrol, itu rupanya nggak terdetek. Ya. Alatnya itu hanya sampai 500. Saya bilang ini rusak ini, saya bilang kan. Alat itu rusak ini. Bacanya apa? High? Iya. High gini kan. Saya bilang, yang kebetulan si Mbak ini juga bingung juga nih. Iya. Akhirnya ada yang bisingin, Pak, Bapak mungkin lebih kali. Coba ke klinik. Saya ke klinik, benar 700. 700? Waduh. Ya. Oh, Jadi memang gitu ya, gini, orang kencing manis itu justru kebanyakan tidak bergejala. Kalau awal-awal dan gula darahnya lewat-lewat batas sedikit. Kalau 700, 500, apalagi durasinya udah lama ya udah pasti ada gejala. Sering haus, sering kencing, berat badan turun kadang-kadang, pengen makan. Itu udah telat, udah delay, berkepanjangan. Justru kita menyarankan yang punya faktor risiko, jangan nunggu ada gejala. Screening, tapis dari awal-awal. Jadi kalau kita misalkan punya keturunan, jarang gerak, punya darah tinggi, pernah kena stroke, ya, itu justru kita rutin mengecek gula darahnya secara dini, tanpa menunggu ada gejala. Kalau susah sembuh kakinya, impoten, itu mah udah lama itu kencing manisnya. Benar-benar. Itulah sebabnya disebut silent killer. Iya. Ya. Karena tanpa bergejala, dokter ya. Iya. Oke, kita lanjut ke fakta mitos selanjutnya nih, dokter. Nah, ini katanya penyakit diabetes dapat terjadi atau mengakibatkan komplikasi dari penyakit jantung dan fungsi ginjal. Fakta atau mitos? Itu fakta banget. Fakta banget. Jadi penyandang kencing manis itu umumnya meninggalnya atau kena penyakit jantung, stroke ya. Dan kalau kita tahu sekarang kan diabetes itu penyebab cuci darah terbanyak, penyebab kebutaan terbanyak di luar infeksi, penyebab amputasi terbanyak di luar trauma gitu. Jadi memang jahat ya kencing manis ini. Kalau bisa janganlah sampai ya. Jadi cek secara dini, kemudian kalaupun sudah terkena penyandang kencing manis namanya, periksa secara berkala, makan obat secara teratur. Jangan takut makan obat gula, ini suka ditakut-takutin. Nanti makan obat kimia, ginjalnya rusak, nanti makan obat kimia. Itu salah. Pemahaman itu justru salah. Yang merusak ginjal itu kalau gulanya dibiarkan tinggi berkepanjangan. Tensinya dibiarkan tinggi berkepanjangan. Kolesterolnya dibiarkan tinggi terus-menerus. Obat gula itu disesuaikan ya. Justru dengan gulanya turun, harapannya terlindungi dari cuci darah gitu. Itu konsepnya, pemahamannya begitu yang benar. Berarti memang obat-obatannya itu memang penting ya dokter ya untuk harus mengontrol gula darah. Kontrol. Ya, Pak Siahaan. Nah, Pak Siahaan ini kalau sampai saat ini mengontrol gula darahnya Pak Siahaan seperti apa, Pak? Saya berobat ke dokter spesialis ya. Terus minum obat. Saya rutin minum obat 3 hari sekali, sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Dengan suntik. Dan suntik insulin ya. Sampai saat ini, Pak? Sampai saat ini. Oh, Bapak, jadi akhirnya ada komplikasi nggak sampai saat ini? Komplikasi nggak ada ya, cuman diabetes. Stroke aja waktu itu. Cuman stroke saya. Jadi diabetes dulu baru ke stroke atau gimana? Diabetes dulu, baru stroke 3 tahun yang lalu. Diabetes dulu berarti? Kata dokter gimana? Berpengaruh karena diabetes atau gimana? Yang karena pola stroke? makan. Jadi makan yang manis-manis, saya kan suka makan yang manis-manis tuh, minum-minum yang biasalah yang di iklan-iklan itu. Itu sebenarnya itu berbahaya sekali. Saya sendiri saya udah ngerasain stroke tuh dari kaki naik ke atas sampai ke sini. Oke. Dan jatuh. Tapi bersyukur sekarang udah dalam keadaan terkontrol ya, Pak. Ya, ada olahraga rutin nggak, Pak Siahaan? Paling saya olahraganya ya harusnya kan saya dulu hobi jalan. Sekarang karena neuropatik ini jadi permasalahan buat saya. Kakinya, larinya ke neuropatik di telapak kaki itu. Ya. Jadi lifestyle juga ini ya diubah ya, Pak ya. Lifestyle junk food itu memang
Jadi ini disesuaikan. menginspirasi juga masyarakat di rumah yang mungkin sekarang terkena diabetes ya. Jadi lifestyle itu penting banget dan perubahan mindset dokter ya. Ya. Bahwa minum obat itu bukan berarti kita dalam keadaan penyakit gawat tertentu, Ya, tapi malah untuk mengontrol supaya pola hidup kita tetap berlanjut yang baik. Ya. Benar nggak dok ya? Betul. Iya, Oke. dokter. Tadi kan pasien bilang ada neuropatik. Nah, itu apa sih dokter dan penyebabnya itu apa? Ya, jadi neuropati diabetes itu sebenarnya komplikasi tersering ya diabetes. Sekitar 60-70% penyandang diabetes itu ada mengeluhkan neuropati dari keluhan yang sederhana, tebel, kebas ya. Kemudian geringgingan kata orang Jawa gitu ya. Sampai nyeri ya. Dan itu neuropati itu kalau nanti berkepanjangan hilang rasa, baal. Jadi kalau Baal. tusuk paku dia nggak berasa. Tiba-tiba 2 hari nanti udah busuk kakinya. Dia injakan aspal panas dia nggak berasa tapi luka, melepuh ya. Makanya orang penyandang kencing manis itu kalau keluar rumah nggak boleh tanpa alas kaki. Kan suka itu ya jalan tanpa alas kaki biar sarafnya terangsang. Salah justru. Kalau orang kencing manis beda. Kencing manis harus pakai alas kaki karena kalau dia sudah lama neuropatinya dia nggak berasa. Kena jadi paku, neuropati kena itu- ini, kena benda panas gitu ya. Nggak berasa. Neuropati itu komplikasi diabetes. Oh, komplikasi diabetes yang jadi kayak bikin ada rasa kebas tadi Iya, ya? tebel, kebas, baal, macam-macam sampai nyeri. Kalau nyeri itu kadang-kadang kesenggol aja sakit. Kayak kebakar, panas, nggak bisa tidur. Mirip dengan asam urat, dokter. Kalau asam urat kan lokasinya tertentu di sendi. Kalau ini dia merata gitu, lebih luas gitu dia lokasinya merata. Oh, jadi beda ya, itu Beda, bedanya beda. dokter ya, supaya masyarakat juga bisa lebih aware, Benar, dokter benar. Nicholas ya. Oke, dokter, penting banget diketahui masyarakat nih. Penderita diabetes tetap memiliki kualitas hidup yang baik, asal kadar gulanya terkontrol. Fakta atau mitos, dokter? Fakta, jadi betul. Fakta. Banyak penyandang diabetes itu jadi orang-orang terkenal, jadi Perdana Menteri, jadi Presiden juga ada. Pasien kita ada mantan Presiden penyandang diabetes. Jadi nggak ada masalah, pilot juga ada. Jadi nggak ada masalah, asal gula darah terkontrol dengan lifestyle dan makan obat atau menggunakan obat secara teratur, gulanya terkontrol, maka quality of life-nya akan meningkat. Mau jadi apa aja bisa. Mau jadi apa aja bisa, mau sekolah setinggi-tinggi apa-apa juga bisa. Jadi olahragawan apa aja, berprestasi juga bisa. Jadi nggak ada masalah. Hanya tadi mindset-nya bahwa ada tambahan aktivitas sedikit gitu loh. Jadi mengkonsumsi obat teratur atau menyuntikkan insulin secara teratur. Kalau orang lain mungkin nggak melakukannya, kalau penyandang diabetes tambah sedikit lah kerjaan rutinnya. Tapi itu masalah persepsi. Kalau sudah dianggap itu hal yang biasa, seperti kita juga menerima biasa kalau kita makan nasi, minum kan nggak ada perasaan aneh-aneh gitu. Iya. Jadi jangan dianggap bahwa makan obat rutin itu sebagai beban hidup, tambahan beban hidup bahwa ini saya sudah mau mati, sudah ini, sudah itu gitu. Jangan, itu yang harus diperbaiki mindset-nya. Iya, gitu. iya, Setuju, iya. setuju, banget dokter. Ini setuju. harus dirubah ya pemirsa mindsetnya. Nah, tadi terkait lifestyle dok, gaya Iya, hidup. Mbak Intan. Kan saat ini orang banyak yang merubah gaya hidupnya untuk menjadi lebih baik, yaitu dengan olahraga. Kayak Iya. lari, Iya. ada yang sepedahan, Iya. atau latihan-latihan di tempat fitness. Nah, ini kan jenis-jenis olahraga yang banyak membakar kalori, yang Iya. kardio. Nah, apakah orang-orang penyandang diabetes itu boleh dokter melakukan kegiatan ini? Boleh, tapi sebenarnya individual sifatnya. Nah, yang penting itu makanya kita nggak pakai istilah olahraga kalau orang kencing manis. Aktivitas fisik kita istilahnya. Oh, oke. Jadi banyak jalan, banyak gerak ya. Kemudian kalau jalan sedikit ke pasar, nggak usah naik gojek lah, jalan kaki, naik tangga 1-2 lantai, jalan hajar aja naik ini gitu. Terus kemudian apa yang sudah bisa dilakukan sesuai dengan kondisi tubuhnya ya lakukan secara rutin. Yang penting tuh rutin. Jadi 30 sampai 50 menit per hari kalau bisa dalam seminggu itu dilakukannya rutin sampai 5 sampai 7 hari itu gitu. Jadi rutinitas itu yang bagus. Iya. Rutinitas itu yang Ya. bagus. Nah, kalau ada penyandang kencing manis yang sudah terbiasa berolahraga lanjutkan. Misalkan udah biasa pingpong, bola, nggak ada masalah, silakan dilanjutkan. Hanya porsinya diatur dan disesuaikan dengan kondisi Kemampuan, kesehatan tubuhnya, kemampuan lututnya, kemampuan jantungnya kan biasanya udah ada macam-macam. Jadi intinya gerak apa saja yang bisa dilakukan lakukan. Ya. Nggak mesti dalam bentuk olahraga yang ada permainannya begitu. Jalan kaki, sepeda, berenang, senam apa Malah dianjurkan, dokter Dianjurkan. ya? Malah dianjurkan. Iya. Oke, baik dokter. Terakhir nih, tadi kan dari dokter sudah dapat tips nih. Dari Pak Sihaan nih,
tipsnya sebagai penyandang diabetes supaya tetap melakukan hidup sebagaimana mestinya normal, supaya mungkin orang yang menonton, yang menyaksikan, yang menyandang diabetes terinspirasi dengan Pak Siaan. Gimana Pak, tipsnya? Saya kira kalau penyandang diabetes itu seperti yang dikatakan oleh Dokter TJ itu udah benar. Jadi kita yang penting makan itu diatur. Kayak yang manis-manis kurangin gitu kan. Terus jangan sampai luka kalau bisa. Tadi mau tanya ke dokter juga kan. Sekarang kalau kita yang diabetes ini kan ada rasa takut juga jangan sampai terjadi luka. Misalkan nih naik pohon gitu kan, atau nebang pohon lah, takut aja. Iya. Nah, karena proses penyembuhan itu agak lama kan, menurut saya begitu. Jadi saya hanya mengimbau supaya jagalah makan itu. Jadi lifestyle, termasuk makanan, olahraga, kontrol ya, gitu. Saya kira itu. Ya. Olahraga yang penting. Oke, jadi bijak dan waspada. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih Terima Dokter kasih, TJ, Dr. informasinya Ekles, sangat terima luar kasih. biasa. Terima kasih, Terima kasih Pak Dokter. Siaan. Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Siaan. Ya. Makasih banyak, mudah-mudahan Ya. ini bisa menginspirasi pemirsa semuanya ya. Nah pemirsa di rumah, nanti kita juga masih banyak informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Hidup Hidup Sehat. sehat.